Kata Jabir bin Abdullah, ada orang datang kepada Nabi kemudian mengeluh sambat di hadapan Nabi. Sahabat itu mengatakan, wa dzunuba, alangkah banyaknya dosa saya ya Rasul. Marota ini dia ucapkan 2 kali, au salasa marot. Jadi kata Jabir kalau tidak salah dia ulang sampai 3 kali. Wa dzunuba, wa dzunuba. Maknanya, saya sungguh banyak dosa ya Rasul. Itu diulang-ulang. Faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang yang mengeluh itu, kul, kata Rasulullah, ucapkan Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi. Kata Rasul, kamu enggak usah mengeluh terus, tapi berdoalah kepada Allah dengan doa Allahumma, wahai Allah, maghfiratuka, pengampunanmu, awsa'u min dzunubi, lebih luas daripada dosa-dosaku. Jadi kamu harus minta kepada Allah dan yakin, ucapkan Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi. Ya Allah, sungguh pengampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa yang aku lakukan. Wa rahmatuka arja inti min amali, dan hanya rahmatmu yang saya harapkan daripada amal yang saya lakukan. Jadi salah satu doa minta ampun, minta dibebaskan dari kekurangan, itu kata Rasulullah ada doa yang istimewa. Jadi ini jika perlu ya kita hafal, atau paling tidak kita pahami maksudnya. Ya Allah, pengampunanmu jauh lebih luas dibanding dosa-dosaku. Artinya seberapapun dosa manusia itu, kalau dibanding pengampunan Allah, tidak ada apa-apanya. Jadi sebanyak apapun dosa orang itu, kalau dibanding pengampunan Allah, sangat kecil. Maka salah satu cara minta ampun kepada Allah itu, ya bilang, memuji Allah, ya Allah, bahwa saya yakin bahwa pengampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka arja inti min amali, dan kasih sayangmu lebih saya harapkan daripada amal yang saya lakukan. Artinya apa? Kita ini beramal sebanyak apapun, itu tidak ada artinya apa-apa kalau tidak dibarengi rahmat Allah. Jadi kata Rasulullah, jangan pernah kamu merasa punya banyak amal. Sebanyak apapun amalmu, itu kalau tidak dibarengi rahmat dan kasih sayang Allah, ya tidak ada artinya apa-apa. Ya, termasuk kita Ramadan kemarin sudah melakukan banyak hal, itu jangan pernah merasa sudah cukup puas. Ya boleh kita senang, alhamdulillah, puasa jangkep, tarawih jangkep, Al-Quran khatam walaupun mungkin hanya sekali misalnya. Sedikit-sedikit ya alhamdulillah bisa sedekah. Itu walaupun kita sudah lakukan itu,
Jangan merasa bahwa amal kita itu sudah cukup, selesai sampai di situ. Jadi kita hanya bisa berharap, ya Allah, ya mudah-mudahan yang kemarin saya lakukan itu karena Engkau sayang kepada kami, ya, tolong diterima. Kita tidak bisa mengandalkan amal, yang kita andalkan hanya rahmat Allah. Maka dulu pernah saya katakan ada hadis Nabi yang mengingatkan kepada para sahabat. Sahabat-sahabat itu diingatkan bahwa la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, tidak ada satupun orang yang akan masuk surga bi amalihi karena amal ibadahnya. Jadi amal ibadah kita itu ya kita lakukan hanya karena kita patuh gitu saja. Diperintah ya kita lakukan, yang dilarang kita tinggalkan. Itu adalah wujud dari ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Dan jangan pernah merasa membeli harganya surga itu dengan amal. Jadi kata Rasulullah, tidak ada orang itu masuk surga karena ibadahnya, karena amalnya. Sahabat-sahabat juga heran. Kemudian mereka tanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga termasuk engkau ya Rasul? Rasulullah itu kan dikenal ibadahnya sangat tekun, istiqomah. Tapi kok bilang tidak ada orang masuk surga karena amalnya? Kata sahabat, apa termasuk engkau ya Rasul? Qala. Ya. Rasulullah menjawab, bala. Di hadis lain disebut na'am. Iya, wala ana. Termasuk saya tidak bisa masuk surga. Illa ayyataghammadani Allahu birahmati. Kecuali kalau Allah itu menggunakan kasih sayangnya sehingga saya bisa masuk surga bukan karena amal saya, tapi hanya karena Allah sayang gitu saja. Jadi jangan pernah kita menganggap amal kita itu sudah cukup untuk menebus harganya surga. Nah, bagaimana kita beramal? Beramal itu ya nuruti perintah Allah saja. Urusan nanti surga neraka itu urusannya Allah. Tapi secara syariat kalau kita sudah melakukan yang baik-baik, itu patut untuk berharap. Maka doanya tadi yang diajarkan Rasul, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi. Ya Allah, berapapun dosa saya ya, itu akan kalah dengan pengampunanmu. Kalau engkau ngampuni ya tidak ada artinya dosa sebanyak apapun. Wa rahmatuka arja indi min amali. Dan saya tidak akan pernah mengandalkan amal saya. Yang saya harapkan hanya rahmatmu. Jadi doa ini doa istimewa. Nah, diajarkan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabat yang ngaku banyak dosa. Nah, kita ini juga kadang-kadang sudah berusaha baik itu ya mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, baik kita sengaja maupun mungkin lupa. Walaupun orang lupa itu ya tidak dianggap salah. Tapi
berarti tidak sempurna dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian faqalaha, akhirnya orang yang diperintah Rasul itu nirukan doanya Rasulullah. Jadi dia bilang, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Summa qala lahu ud. Kemudian Rasulullah bilang, ulangi. Setelah dibaca sekali, kata Rasul, ulangi lagi. Faqalaha. Kemudian sahabat itu mengucapkan lagi, summa qala lahu ud. Kata Rasulullah, ulangi lagi. Jadi kata Rasul, baca itu sampai 3 kali. Jadi setelah sahabat itu mengatakan doa ini 3 kali, summa qala lahu, kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat tadi, qum qad ghafarallahu laka. Sudah, sekarang kamu silakan pulang. Allah sudah mengampuni kamu. Itu kalau Rasulullah tahu. Ya. Doa kita itu dikabul apa tidak itu Rasul tahu. Nah, sahabat tadi diajari, kemudian disuruh baca sampai 3 kali. Setelah 3 kali dibaca, Rasulullah kemudian bilang, qum ya, qad ghafarallahu laka. Ya sudah, sekarang kamu silakan berdiri, pulang. Kamu sudah diampuni Allah. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Bahwa siapapun orangnya, orang biasa, kiai, ulama, ustadz, bahkan nabi, para wali, itu jangan pernah merasa bahwa ibadah itu ya kita andalkan untuk mendapatkan surganya Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dalam hidup ini kita harus punya prinsip bahwa ibadah itu adalah menjalani perintah. Kemudian karena orang itu sering lupa, sering salah, maka berbanyak doa dengan mengandalkan rahmat dan ampunan Allah. Jangan mengandalkan amal. Jadi jangan terus, ya Allah saya sudah sholat hajat, saya sudah wiridan, sudah macam-macam, tolong diberi ini, diberi itu. Yang kita harapkan hanya rahmat Allah. Nah, itu belajar ibadah yang sungguh-sungguh. Belajar kita merasa sebagai hamba.